Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Berjumpa kembali dengan Teguh Iqbal Johar di channel Sampah Namun Bisa Didaur Ulang. Terima kasih banyak yang sudah masuk berkomentar. Bomis, bocah Tanfan Misteri. Oke, Jawa Tengah semuanya. Oke, selamat pagi Jumat yang berkah. Mudah-mudahan di tempat kalian cerah. Di sini agak sedikit mendung, ditutupi kabut dan menyebabkan kedinginan dan kebangkitan otong-otong semuanya. Oke, apa yang harus kita bahas ini ya? TIJ kena batunya biar tidak clickbait. Kena batunya. Kena batunya. Udah kena batunya ya. Karena banyak yang mendoakan TIJ kena batunya, jadi kena batunya. Saya ingin mengatakan kepada teman-teman, jangan sesekali berdoa untuk mencelakai orang lain, untuk hal yang buruk terhadap orang lain. Itu jangan pernah didoakan ya. Berdoa saja yang baik-baik. Kalau misalnya ada yang jahat sama kita atau orang jahat, doakan semoga dia diberikan kesadaran. Ya, misalnya nih, ada yang jahat sama TIJ, kayak Wedus Arya, itu saya doakan ya, yang baik-baik. Ya, itu semoga tersadarkan, semoga tercerahkan, semoga dapat hidayah. Ya, semoga sadar sebelum modar. Apa nama makanan itu? Oh, namanya di sini pulut. Nah, pulut ini adalah termasuk cemilan yang favorit saya. Ini tradisional nih. Ya, ini tradisional dan tidak ada pengawet segala macam. Kemudian ini luar biasa lah pokoknya. Saya susah untuk mereview makanan. Kalau saya review makanan langsung meleleh liur-liur saya, netes ya, netes. Langsung saja kita unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita unboxing. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ini teksturnya wow, luar biasa teman-teman ya. Ada menggigit gitu ya. Ini lagi latihan. Nanti saya kedepannya mau buat channel khusus review makanan ya. Cocok nggak kalau saya review makanan teman-teman? Satu gigitan lagi ya, kita coba teman-teman. Wah. Dapat nih. Wow. Bomis, dukunglah. Dia ada manis-manis sedikit. Itu manis itu teman-teman disebabkan oleh ada penambahan gula ya. Kemudian ada rasa asinnya. Rasa asin ini saya pastikan ini pasti dari sedikit garam. Ya, dan untuk teman-teman yang mungkin belum pernah makan makanan seperti ini, boleh dicoba, tapi ini bungkusannya jangan dimakan. Seperti halnya teman-teman menonton channelnya TIJ, menonton kontennya TIJ, yang dimakan itu yang dagingnya, yang sampahnya dibuang. Jangan sebaliknya, yang sampahnya diambil, yang isinya dibuang. Itu salah. Nah, kalau kalian
makan sebuah makanan di warung, kemudian yang kalian makan kulitnya, yang kalian buang isinya, jangan salahkan pemilik warung. Yang disalahkan siapa? Kalian sendiri. Goblok. Paham ya teman-teman ya? Itu namanya goblok. Yang kalian lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam untuk teman-temanku yang ada di seluruh bumi Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-teman yang ada di negeri jiran, yang ada di Malaysia, Hong Kong, Singapura, Brunei, dan sekitarnya. Semoga kita di hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya tanpa kekurangan sesuatu apapun. Selamat sore semuanya, selamat sore Nusantara. Bagi teman-teman yang lagi bekerja, semangat dalam bekerja. Yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Doaku untuk kalian selalu menyertainya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan ngebahas wali YouTube atau orang-orang sakti di YouTube, ya, yang bergelar sebagai Gus, ya, yang memiliki padepokan dan punya murid. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada teman-temanku semuanya. Ketika ada seorang Gus atau seorang guru besar, ya, yang punya murid, punya padepokan, membuat cerita-cerita konyol di YouTube, yang bawa-bawa agama di situ, bawa-bawa ayat, ada yang bawa-bawa kesaktian, menunjukkan salawat di situ, apakah itu tidak boleh kita protes? Coba dijawab. Jadi seperti itu, ya. Saya bukan sekedar mengkritik, tapi saya ingin memberi saran kepada mereka, menyarankan. Bukan sekedar mengkritik. Alangkah lebih baiknya konten-konten seperti mereka yang punya pendukung banyak, yang punya subscriber banyak, yang punya penggemar banyak, diarahkan ke arah yang lebih baik lagi, ya. Seperti pengajian-pengajian atau berdakwah baik dimanapun boleh dilakukan, ya, daripada buat settingan-settingan yang membodohi masyarakat kita sendiri seperti itu. Nggak ada manfaat sama sekali, saudaraku. Ya, katakanlah hiburan. Saya juga hiburan di sini, ya. Kalau Gus Udin nggak berani mengatakan itu hiburan. Kenapa? Karena nanti banyak yang menuntut, yang datang unjuk rasa. Nggak berani Gus Udin. Jadi mohon maaf kepada teman-teman, yang kita bahas ini bukan ranah pribadi mereka, akan tetapi ilmu-ilmu dobol mereka, ya, yang mereka pertontonkan, itu yang kita bahas. Jadi mohon maaf kepada teman-teman kalau suaranya terputus-putus atau gambarnya pecah-pecah. Mohon maaf karena di sini jaringannya jelek sekali, tidak mendukung. Ya, mohon maaf sekali. Ustadz Nasihin gimana? Dobol apa bukan? Itu dobol juga. Dulu, ya, dulu sangat orang yang mengkritik Ujang Bustami, ya, itu datang Ustadz Nasihin membela Ustadz Ujang Bustami, ya, seolah-olah dia berlindung di bawah subscriber Kang Ujang. Kan kita ketahui bahwa Kang Ujang itu banyak subscribernya, ya. Dan ada yang mengaku bahwa saudara seperguruan Kang Ujang Bustami, ya, saudara seperguruan Kang Ujang Bustami, ada yang mengakui seperti itu. Ketika kita tanya, nggak bisa dijawab. Nih, buat orang-orang yang sering mengakui bahwa Anda adalah saudara seperguruan Kang Ujang Bustami, ya. Huruf apa yang dibalut dengan kain berwarna putih? Dan daun apa yang dijadikan sebagai alas untuk tempat duduk? Kalau benar-benar saudara seperguruan Kang Ujang Bustami, kalian bisa menjawab tentang hal itu. Jadi seperti itu, saudara-saudaraku, ya. Kalau Mama Karyo sakti di YouTube, tapi saktinya bisa mewujudkan Nyi Ratu Kidul, bisa mewawancara dengan Nyi Blorong dan segala macam di YouTube, ya.
di YouTube, jangan salah-salah. Makanya kita beri gelar itu wali YouTube. Jadi seperti itu. Kalau selama ini Samsudin keluar ke sana, keluar ke sini, mencari dukun-dukun santet untuk digrebek, dihantam, nih, hajar dulu saya. Ya, nggak usah bayar, gratis. Dan kita sudah tahu apa yang mereka tunjukkan. Makanya kita berani keluar-keluar. Ya, seperti itu. Ada nggak pendukung Samsudin yang ada di sini? Yang sering diijazahkan ilmu secara online, ya, atau sering dibaca-bacakan jimat kebal, yang pernah beli tasbih laduni. Coba dites kembali tuh ilmu kebalnya, bisa kebal nggak? Batu merah delima yang ditunjukkan oleh Samsudin Jadab di YouTube itu bukan batu merah delima asli, ya, bukan. Dan nyalanya bukan seperti itu. Bentuknya dia nggak bulat. Kalau batu merah delima asli nggak bulat bentuknya. Itu kayak biji delima. Kita tahu tentang hal itu. Kemarin kayak si Idris ya, kalau tidak salah, ngancam hater tarik sukma. Sampai hari ini belum bisa dibuktikan. Jangankan ngancam hater tarik sukma. Sukma saya nih, coba ditarik. Kalau bisa. Bisa nggak tarik sukma saya untuk pembuktian? Ya, ayo mainkan. Orang-orang sakti ya teman-teman ya, itu nggak perlu tabayun, cukup jarak jauh saja. Apalagi yang memiliki ajian Rogo Sukmo bisa menyerang secara jarak jauh.